Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan mengenai sosok pendakwah yang bernama Ustazah Ning Umi Laila, di mana ceramah beliau menyinggung masalah narkotika yang dikaitkan dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, di mana ceramah beliau mengangkat sebuah lagu Mirasantika narkoba yang mengarah dan menyudutkan ceramahnya pada Haji Rhoma Irama. Beliau katakan bahwa Rhoma Irama pandai berdakwah, Rhoma Irama pandai mengajak orang pada satu kebaikan, tapi anaknya sendiri Ridho Rhoma menggunakan narkoba dan terkena narkoba. Nah, ceramah inilah yang menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, menjadi pro dan kontra. Masing-masing pendukung dari keduanya ramai memperbincangkan masalah ceramah ini, Ning Umi Laila. Nah, masalahnya sekarang bukan kita berdakwah itu harus jelas, berdakwah itu harus tepat sasaran. Benar, kalau berdakwah itu harus menyampaikan fakta yang ada. Tapi masalahnya, kalau ceramah kita sudah menyudutkan pada seseorang, kalau mengarah ceramah kita menyudutkan seseorang, pribadi orang, dan menyebut nama orang, ini yang saya salahkan. Ini yang tidak benar. Berdakwah memang harus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kebenaran harus disampaikan. Agama harus disampaikan. Tapi kalau ceramah kita, dakwah kita menyinggung seseorang, apalagi menyebut nama seseorang, ini masalahnya. Menyebut nama Rhoma Irama, bahwa Rhoma Irama selaku pendakwah menyarankan pada satu kebaikan, menyarankan amar ma'ruf nahi munkar, tapi beliau tidak mampu terhadap anaknya Ridho Rhoma, di mana anaknya terkena narkoba dan menggunakan narkoba. Nah, yang perlu saya garis bawahi dalam masalah ini, Rhoma Irama benar posisinya sebagai orang tua mengajak kepada semua, terutama anak, keluarga, jangan sampai terkena narkoba. Beliau sudah menyampaikan itu, tapi masalahnya ini hidayah. Rhoma Irama bukan nabi, yang nabi saja. Coba kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi pendakwah yang menyampaikan kebenaran kepada umatnya, yang menyampaikan kebenaran kepada anaknya. Anaknya tidak mampu mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu bukan milik Rhoma Irama. Hidayah itu bukan milik Nabi Nuh. Tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar mulut kita menyampaikan sesuatu ini sampai berdarah, sampai bernanah. Tapi kalau anak kita belum mendapatkan hidayah, artinya anak kita tetap pada jalur yang bukan di jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini jangan menyalahkan Rhoma Irama. Boleh menyalahkan Rhoma Irama kalau Rhomanya itu yang terkena narkoba. Rhoma Irama mengajak orang pada sesuatu yang baik. Mari jauhi narkoba, jauhi narkotika. Tahu-tahu Rhoma Irama terkena narkoba, pengguna narkoba. Ini boleh kita hujat. Artinya kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun.
kemurkaan besar di sisi Allah orang yang mengatakan sesuatu, yang berkata sesuatu, padahal mereka tidak menjalaninya, tidak melaksanakannya. Jadi saya pesan buat semuanya, ya terutama buat ustazah yang masih muda belia, umurnya kurang lebih baru 24 tahun, ya berdakwalah dengan dakwah yang menyentuh, dengan dakwah yang bijak, dengan dakwah yang lembut, dengan dakwah yang menyentuh, dengan dakwah yang mengajak, bukan mengejek, dengan dakwah yang menyenangkan hati orang, bukan membuat orang gelisah. Kalau dari dakwah Anda membuat seseorang menjadi gelisah dan tidak nyaman, itu artinya Anda menyampaikan dakwah belum mampu. Jadi mari kita saling dewasa, saling menghargai, bijak dalam berkata, bijak dalam melangkah, dan tentunya bijak di dalam berdakwah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.